Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 11 November 2024, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Rica Jarum yang dikelola oleh salah satu narasumber kami ini. Nah, untuk saat ini, umur dari cabai lokal Rica Jarum ini sudah memasuki 28 hari setelah tanam. Nah, ini masih dalam masa perkembangan vegetatif tanaman Sobat Tani dan masih dalam tahap perawatan. Nah, termasuk dalam segi pemupukan, kemudian pencegahan hama dan penyakit tanaman pada tanaman cabai lokal ini. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan sore ini Sobat Tani yaitu manfaat dari pengairan pada lahan penanaman budidaya tanaman cabai lokal Rica Jarum ini, terutama pada saat musim panas. Nah, karena situasi dan cuaca yang sangat ekstrim Sobat Tani, maka perlu adanya penyiraman yang rutin supaya tanaman kita ini bisa tumbuh dengan maksimal dan tumbuh subur. Nah, untuk lebih jelas Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu melihat situasi atau perkembangan dari tanaman kita ini pada umur 28 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah cabai lokal Rica Jarum. Nah, ini ada campurannya juga Sobat Tani di dalam lahan ini. Nah, ini ada cabai lokal Salok 2 yang kalau kita lihat Sobat Tani, karena ada ciri khasnya itu berwarna ungu, batangnya berwarna ungu. Nah, kalau yang ini adalah cabai lokal Rica Jarum. Ini tingginya sudah seperti ini Sobat Tani. Ini pertumbuhannya dalam lahan ini tidak merata semua Sobat Tani.
Nah ini bahkan ada juga yang mengalami kelayuan, dan ini banyak yang dilakukan penyulaman dalam lahan ini. Nah seperti tanaman ini sobat tani. Nah ini sudah dalam umur 28 hari setelah tanam dan sudah memunculkan pertunasan yang begitu banyak. Nah kita perhatikan sobat tani. Ini tunasnya agak banyak sekali buat sobat tani. Nah jadi cara pemupukan dari tanaman cabai rawit kali ini atau cara perawatannya itu hanya dengan sistem pengocoran. Nah jadi yang diberikan itu sobat tani itu nutrisi dengan sistem kocor. Nah, adapun bahan yang digunakan sobat tani itu pada awal penanaman dari tanaman ini itu menggunakan asam amino, kemudian ditambahkan dengan power soil dan sekaligus dengan trichoderma, yaitu merek dagang Ampus. Itu adalah fungisida hayati. Nah walaupun sobat tani sudah dilakukan pengocoran sobat tani, tapi dalam lahan ini masih ada juga yang muncul sobat tani penyakit seperti ini. Ini adalah penyakit busuk batang. Nah seperti ini. Ini menyebabkan tanaman ini mengalami kematian seperti ini. Nah tapi di dalam lahan ini sobat tani tidak semuanya seperti itu, bahkan ada yang sudah berbunga seperti ini. Jadi cara pemupukan yang dilakukan pada umur 28 hari setelah tanam sobat tani, ini dilakukan dengan sistem pengocoran, yaitu dengan melarutkan NPK Mutiara sebanyak 4 kilo di dalam drum 200 liter air. Kemudian kita tambahkan dengan asam amino sebanyak 4 tutup. Kemudian kita menambahkan lagi trichoderma, yaitu sekaligus fungisida, yaitu menggunakan Ampus. Nah, tujuannya sobat tani untuk menjaga kelayuan dari tanaman kita ini, karena di dalam lahan ini sobat tani sudah ada gejala-gejala kelayuan dari tanaman kita ini dalam masa vegetatif tanaman. Nah untuk takarannya sobat tani itu kita menggunakan 100 hingga 150 ml per tanaman. Itu kita siramkan sobat tani pada area lubang tanam seperti ini. Kita kocorkan saja sobat tani. Nah ini sebelum dilakukan pengocoran sobat tani, terlebih dahulu kita harus melakukan penyiraman. Nah, karena harus disesuaikan dengan kondisi dari lahan penanaman kita ini, yaitu tingkat kelembapan yang sangat kurang dan perlu penyiraman terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemupukan, supaya nanti tidak berdampak pada tanaman kita ini. Nah kemudian untuk perawatan dengan pencegahan hama dan penyakit tanaman, kita melakukan penysprayan secara rutin, khususnya mencegah munculnya penyakit keriting daun dan tungau pada tanaman kita ini atau kutu-kutuan. Nah jadi jenis fungisida atau insek yang kita gunakan yaitu kita menggunakan Pegasus dengan takaran 1 sendok makan, kemudian kita tambahkan dengan POC seperti green tonic. Nah, tergantung dari sahabat tani semuanya yang mana kita menggunakan, bisa POC NASA, bisa juga menggunakan green tonic atau pupuk daun. Itu bisa dicampurkan sobat tani. Nah setelah itu kita tambahkan dengan perekat supaya bisa meningkatkan efektivitas dari obat-obatan yang kita lakukan penyepraian. Nah selain itu sobat tani, kita juga melakukan perawatan untuk tanaman kita ini dengan rutin melakukan penyiraman, karena kondisi saat ini sobat tani di daerah kami ini sangat ekstrim dan cuaca sangat panas sekali atau panas terik. Nah apalagi di dalam lahan ini sobat tani topografinya agak miring seperti ini. Nah, topografinya sangat miring sobat tani seperti ini. Nah ini saya di atas ini sobat tani. Nah seperti ini lokasi penanamannya. Nah ini kita harus rutin sobat tani, rutin melakukan penyiraman, karena bentuk atau lokasi dari penanaman ini memiliki tanah miring. Jadi setidaknya kita melakukan
penysprayan atau penyiraman secara rutin supaya tanaman kita ini bisa tumbuh dengan maksimal, khususnya dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, kita lihat tunasnya sudah banyak sobat tani. Nah, itu yang di bagian bawah ini sobat tani. Beda dengan yang paling bawah, sangat subur sekali yang di bawah. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.